dari PT Naira Mitra Logistik Indonesia. Tahu ya, jadi kebutuhan itu mutlak. Nah, jadi 10 kali yang pertama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini tepatnya tanggal 31 Agustus tahun 2023, kita dalam perjalanan menuju SMK Negeri 1 Patumbak di Deli Serdang. Nah, kita kemarin itu bukan tanpa alasan, tapi lebih karena memang kita diundang. Jadi kita bukan kategori celang juga ya, datang diundang pergi ke kantor. Tapi memang kita diundang di acara ini sebagai urutan dari dunia industri dan usaha untuk mengisi pemahaman ya bagi nanti para peserta yang hadir tentang bagaimana dunia industri dan usaha itu berkomitmen untuk menyerap tenaga kerja dari lulusan-lulusan SMK. Nanti banyak hal yang ingin kita bagi, kita share ke peserta. Yang jelas intinya kita ingin agar apa yang menjadi experience atau pengalaman kita selaku pelaku dunia usaha ini bisa diterima, ditangkap, atau diserap oleh para audiens nanti agar ada titik temu di mana kebutuhan kita terkait dengan dunia kerja itu harus berkesesuaian dengan persiapan yang harus mereka lakukan untuk mengirimkan duta-dutanya. Jelas bukan duta Celan Seven, tapi duta alumni ya dari sekolahnya nanti untuk lihat mungkin magang sebagaimana program yang baru-baru saja kemarin kita lakukan. Karena memang dari perekrutan kemarin ada sekitar 10 orang kandidat, itu cuma satu yang terjaring. Nah, ini yang perlu kita curhat juga sama pihak sekolah nanti. Intinya mungkin sementara itu kita masih di perjalanan, sudah dekat sekitar 5 menit lagi mungkin mencapai lokasi. Ikuti kita terus, jangan lupa subscribe, like, and share di Naira Studio Marketing. Terima kasih. PKK adalah Bursa Kerja Khusus yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di SMK negeri maupun swasta. Sebagai unit pelaksanaan yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra dinas tenaga kerja. Nah, jadi 10 kali yang pertama itu hampir kondisi saya yang bukan siapa-siapa, yang tamatannya tidak ada S2 atau S3, sekarang saya harus buatin jurnal supaya menaikkan ranking saya. Selain sinkronisasi kurikulum, kita juga membekali guru-gurunya. Jadi ada yang namanya sertifikasi guru, sertifikasi kelas, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 jam 16 kurang lebih tadi acara sudah selesai dan kita sudah kembali ke kantor. Dan pada intinya apa yang menjadi evaluasi kita sudah tersampaikan tadi, ada 3 poin dan 2 poin tambahan. 3 poin yang pertama itu berkenaan dengan evaluasi kita atas kerjasama dengan beberapa sekolah-sekolah SMK yang berada di Medan dan di Deli Serdang. Salah satunya tadi SMK Patumbak. Yang pada intinya kita ingin menyampaikan bahwa yang pertama adalah bahas tentang soft skill, di mana sebagian besar dari alumni-alumni yang kita rekrut menjadi tenaga kerja itu 10 orang, 10 sampel itu gagal total karena problem soft skill. Artinya kemampuan alumni-alumni untuk melakukan adaptasi di dunia kerja itu kadang kesulitan.
ditambah lagi masih terbawa efek negatif dari kebiasaan WFH atau mungkin apa ya, dulu istilahnya apa kalau pandemi ini, jadi sekolah jarak jauh ya, online, Zoom meeting dan lain sebagainya, membuat mereka kadang-kadang berusaha men-Zoom meetingkan kegiatan kerja mereka di dunia usaha padahal pandemi sudah berakhir. Jadi semacam ada statement bisa nggak WFH pekerjanya, padahal itu dilakukan di perusahaan yang baru dia masukin, tapi kemudian dia terkesan tidak siap beradaptasi. Kemudian yang kedua, kompetensi ya, dari sampel yang tadi kita sampaikan di audiens bahwa problemnya kita ambil sampel 10 orang kandidat untuk direkrut menjadi bagian keuangan di salah satu perusahaan yang ingin kita tawarkan itu, ternyata yang terjadi hanya 1 orang dengan standar kemampuan yang kita inginkan. Jadi ini menjadi problem juga sebenarnya, bagaimana kemudian agar standarisasi ini dan soft skill ini bisa diperbaiki. Dan yang terakhir adalah problemnya terkait dengan mapping domisili, di mana lokasi antara alumni tadi untuk melakukan kegiatan kerja dengan lokasi kerjanya agak berjauhan karena tidak siap. Nah, dari 3 narasumber kita dari Naira, kemudian tadi ada dari Info Media, dan terakhir dari Alpha Midi Group, Midi Group ya, PT Midi Group tadi menyatakan problemnya ternyata sama, bahwa apa yang kita keluhkan dari 3 kondisi tadi itu membuat menjadi hal-hal yang apa ya, menghambat proses tercapainya komitmen penyaluran atau penyerapan tenaga kerja dari SMK ya, walaupun belum menjalankan lembaga atau mendirikan lembaga BKK yang disupport habis dari oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tapi pada intinya kita berharap evaluasi tadi kita serahkan kembali ke pihak sekolah, dan catatan tambahan dari kita sepertinya sangat harus dipertimbangkan adanya penelusuran minat dan bakat bagi calon-calon anak didik yang masuk di sekolah sekolah SMK tadi melalui sekolah lanjutan tingkat pertama. Itu seharusnya sudah dilakukan semacam penyebaran angket atau penelusuran minat agar ketika mereka masuk sekolah SMK mereka bisa tidak ragu lagi terhadap jurusan yang mereka ambil. Di kelas berapa? Kelas 11 ya? Kelas 11 ya. Di kelas 10 mereka masih umum, kelas 11 sudah menentukan jurusan, dan nanti di kelas 12 mereka prakerin dan lulus-lulusan kalau saya katakan. Jadi tambahan dari kita itu adalah bagaimana kemudian melakukan penelusuran minat dan bakat, baik itu dari pihak sekolah SMA ke sekolah di bawahnya. Kemudian yang kedua, adanya sinergisitas antara sekolah dengan orang tua, agar kemudian orang tua juga bisa mendukung sepenuh hati dan mensupport semaksimal mungkin kepada siswa agar anaknya itu diarahkan. Mereka ketika mau masuk SMK itu tujuannya apa, targetnya apa. Jangan seolah-olah ketika ada dimaksimalkan orang tuanya, sekolah sudah nampung, begitu ditawarkan kepada perusahaan mereka malah mundur dan kayak kaget gitu, nggak siap untuk masuk ke SMK. Ini problem yang kita rasa bisa diatasi dengan 2 cara tadi, selain kemudian pola penyebaran melalui komunitas-komunitas pengusaha nanti yang akan kita coba tawarkan. Tapi pada prinsipnya kita berharap bahwa ini menjadi perhatian khusus juga bagi semua, bahwa menyiapkan mental anak-anak itu untuk masuk ke dunia kerja itu enggak semudah membalikkan telapak tangan. Intinya butuh dukungan semua pihak agar kemudian target dari SMK untuk menyalurkan alumni-alumninya, dan orang tua berharap ketika anaknya masuk SMK itu bisa langsung kerja, itu bisa tercapai. Dan Dudi itu juga menerimanya welcome, karena secara soft skill, attitude-nya, kemudian secara kompetensinya mereka sudah matang. Ya, tinggal mapping domisili itu nanti akan dengan sendirinya bisa terbentuk karena dukungan orang tua. Orang tuanya pasti bilang, kamu sekolah untuk kerja, nah sekarang dikasih tempat kerja, walaupun agak jauh dari rumah, harusnya bisa sungguh-sungguh dan mensyukuri peluang-peluang itu yang gak semua orang bisa menerima. Itu dulu mungkin untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti kita dari pagi tadi sampai dengan sore, sudah jam 4 sore lewat. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan ini adalah aktivitas sesi edukasi ya, sesi edukasi di
channel Naira Studio Podcasting harapannya bagi semua ya, yang terlibat di dalam ini, orang tua, sekolah, kemudian juga personnya sendiri sebagai siswa SMK itu bisa membangun sebuah pemikiran baru agar kemudian problem-problem yang saya sampaikan tadi nggak terulang lagi. Harapannya itu. Terima kasih, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.